bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya kita sekalian dapat berkumpul bersama di siang ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke tempat ini, bahkan sampai pulang nanti ke rumah kita, ini banyak catatan baik di hadapan Allah, yaitu amalan sholihan, amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Izin dari Allah itu bulan ini saya hadir di Subang, padahal menurut jadwal itu seharusnya bulan yang lalu, tapi alhamdulillah bikin tersantosasi dia. Ya, begitu bahagia karena di sini kumpul semua tadi disebut. Jadi berkumpul di sini ya, ada pimpinan daerah, ada pimpinan gereja tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sekalian semakin erat dalam silaturahim dan sekali lagi kita mendapat catatan yang baik di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baiklah ibu-ibu, yang akan dibahas untuk hari ini adalah dari guncangan ke guncangan. Ya, judulnya dari guncangan ke guncangan. Kalau judul yang seperti ini muncul, menunjukkan bahwa guncangan itu bukan sebentar, bukan sedikit jumlahnya, tapi guncangan yang satu belum beres, kalau jadi guncangan yang lain, dan itu terus berlanjut. Yang kita saksikan di muka bumi ini, khususnya di negara kita tercinta Indonesia ini, begitu banyak guncangan-guncangan itu, dari guncangan alam sampai guncangan hati tentunya. Ya, nah kita akan kaji bersama karena tiada lain, ini adalah bagian dari cobaan, bagian dari ujian, ya, bahkan mungkin bagian dari siksaan dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Islam. Ya. Baik, kita akan kaji yang pertama ada Al-Quran surat apa nih? Surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-41 ya. Kita boleh baca sama-sama supaya pahalanya merata untuk semua ya. Pakai ta'awud, sudah tahu langsung ke ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kata ahlinya, amnya itu ditahan gitu, tapi katanya amnya itu tidak banget gitu, ada celah sedikit katanya ya, celahnya itu melengi gitu ya, melengi sama kolom ada namanya ibu, ya. Jadi melengi itu kecil banget katanya, setipis kertas. Jadi ibu nanti di rumah belajarnya sambil ini nih, kertasnya diginiin putus segitu ya bu katanya. Jadi ditahan liudi kohum mbak. Jadi jangan liudi kohum mbak. Kenapa itu disebutnya adalah ifa syar'i ya? Diajarlah sakit-sakitnya. Maka ini artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Ibu garis bawahi kerusakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita seperti ini, artinya menjadi catatan bagi kita bahwa dunia itu ada langit, ada bumi, dan isinya oleh Allah diciptakan sedemikian rupa ya. Allah itu luar biasa, Al-Khaliqu, Maha Pencipta. Bahkan Allah itu disebut Al-Musawwiru, Maha membentuk rupa. Jadi semua dibentuk dalam rupa yang bermacam-macam.
ini loh rupa manusia, ini rupa binatang, ini rupa pohon-pohon, semua itu dengan penataan yang luar biasa. Tapi tentunya ada kabar di ujung-ujungnya apa yang ada di dunia itu akan rusak pada akhirnya. Dan kerusakan itu pasti atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus mencari kenapa dunia itu jadi rusak. Ternyata di sini dituding saja tidak tanggung-tanggung. Allah menuding siapa yang membuat kerusakan di muka bumi ini adalah aidina, tangan-tangan manusia. Yang dimaksud kerusakan di sini apa? Bisa banjir bandang, bisa tsunami, bisa gempa bumi, bisa longsor dan lain sebagainya. Dan kita sudah terlalu sering disuguhkan fenomena-fenomena alam seperti itu. Akhirnya mengajak kita berpikir, ayah namun kita mesti dekat pungkuma dari gempa ke gempa lama, begitu kan? Dari bencana ke bencana itu lama. Kalau sekarang merepak, benar ya Bu? Merepak. Ya, yang baru-baru ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua PD bahwa kita punya ikhwan, punya akhwat yang sekarang sedang menderita Ibu. Kenapa menderita? Karena dari kerusakan alam seperti itu mereka kehilangan rumah, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan keluarga. Jadilah itu musibah bagi orang yang beriman itu, dan mungkin ada seseorang atau beberapa orang yang disiksa oleh Allah dengan kejadian ini. Dan itulah yang harus kita pikirkan, ya. Nah, tangan manusia, kenapa? Karena manusia itu rapuh, segala resah, nyebutnya juga resah karena tulangan anu amis, senang, mempahit, ditulang, mempohon, ditulang, membau. Ditulang kodan kota itu bau sampai ditulang kene, ya. Nah itu tadinya karena ada rakusnya ke manusia sehingga alam itu dirusaklah, ya. Dirusaklah menurut ahlinya bahwa longsor itu kenapa? Karena pohon-pohon ditebang secara legal, kemudian batu-batunya diambil, maka yang namanya tanah itu tidak punya kekuasaan untuk bertahan. Sehingga ketika hujan datang maka longsorlah itu, dan terjadi seperti itulah yang terjadi di Cugenang Cianjur. Alhamdulillah PSSI Jawa Barat juga sampai ke lokasi dan luar biasa mengerikan, sedih, terharu, juga siun. Kenapa? Karena kita harus bertanya ada apa ini, ya. Mana Ibu tadi telah tampak kerusakan di darat dan di laut, gitu ya, disebabkan perbuatan tangan manusia. Kemudian Ibu lanjutannya Allah menghendaki agar mereka merasakan, ya. Ini ada kata-kata Allah menjadikan fenomena alam seperti itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Adalah agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Tabu garis bawahi akibat perbuatan mereka. Jadi ayat ini menunjukkan, oh jadi gempa bumi yang kemarin ini adalah sebagian dari siksaan menurut ayat ini. Untuk siapa siksaannya? Untuk orang-orang yang membuat kerusakan. Tapi kita tidak bisa menuding-nuding, oh jadi orang Cianjur itu tukang nyariin kerusakan, tidak seperti itu. Karena itu penilaian ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita juga memahami karena ayat-ayat itu akhirnya dipadukan. Ada kerusakan itu bagian dari siksaan, tapi ada kerusakan bagian dari ujian. Beda sekali kita memaknainya, kemana arahnya siksaan, kemana arahnya ujian. Tentu seperti itu. Tinggal kita menyimpulkan nih, kita mau jadi manusia yang mana nih? Padahal dari awalnya seolah la tufsidu fil ardh, ya. Kamu itu tidak boleh rusak, melakukan perusakan di mana di muka bumi ini. Kalau dicari rusak, artinya kita harus menjaga. Jagalah lingkungan itu di awal-awal juga jagalah hati, jagalah jiwa, jagalah diri, jagalah lingkungan. Karena hanya itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman di muka bumi ini, ya. Nah Allah itu tiba-tiba mendatangkan yang seperti tadi. Coba Ibu berapa orang yang meninggalkan ratusan orang kemarin itu. Dan dalam catatan juga kita melihat ada keanehan-keanehan seperti kita menyaksikan ya itu di video atau di televisi bahwa dalam keadaan gempa bumi yang sedahsyat itu ada anak berusia 7 tahun kemudian terperangkap di bawah reruntuhan, terus ibu lebu dan seterusnya, tapi dia diberi hidup sampai 3 hari. Itu yang harus dipikirkan oleh kita. Oh, jadi dengan gempa bumi ini di sisi lain Allah akan menyiksa orang-orang mati sekarang dan kamu tidak pernah tobat dari kehidupan ini. Kemudian yang satu lagi ini yang namanya pati ajal itu kalau sudah sampai ya sampailah, kalau belum sampai ya
ya tidak sampai seperti budak tadi. Kabarnya orang pun diludinkan ketua coba udah mati ke orang mah, tapi itu anak masih hidup. Ibu cuma udah lemas banget. Kenapa? Karena ibu terperangkap di reruntuhan, bernapas juga sudah sangat tidak sehat karena di mana-mana kebul dan seterusnya. Ada orang yang berpendapat seperti ini, daerah tadinya bergempa jadi malah rawat yang teh. Kita bukan begitu ngomongnya, karena ajal itu sudah ditetapkan. Ibu apa dengan ayat makir? Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tuh apa namanya? Ya, ajal itu ketika datang kepada mereka itu bisa dipajukan, bisa diundur. Jadi dari kejadian si Anyar ini banyak sekali kesimpulan yang kita dapatkan. Allah menginginkan kematian seseorang, Allah memberi ujian kepada seseorang, Allah pun memberi siksaan kepada seseorang, dan Allah akan menyelamatkan beberapa orang dari bencana itu. Dan siapa yang bisa melakukan semua itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tamu ini tujuan Allah tadi supaya mereka merasakan takliyah akibatnya ngaruksak teh. Makanya anak atau dicara ngaruksak bernaruksak baik. Iya akibatnya teh begitu ya. Nah, ke belakangnya ditambah agar mereka kembali. Kemana kembalinya? Ke jalan yang benar. Kalau cuma ayat seperti itu berarti nukamari maranena teh kebalangan. Berarti maranena itu kemarin ada di jalan yang bengkok, ada di jalan yang salah. Ketika Allah menjadikan rasakan kieu gempa bumi teh, ini baru bansangan sedikit banget ini ibu. Satuntung rambut misalnya ya, satuntung ujung rambut. Dan yang sebenarnya guncangan bukan seperti itu, digambarkan di surat yang ibu sangat kenal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ada kata-kata zilzalaha. Jadi bumi ini akan digoncangkan, tapi bukan bahasan digoncangkan sampai sangat dahsyat, disebut adalah kiamat kubro. Ya, banyak orang yang bertanya, ya gitu kiamat kan sampai hari ini ada orang yang bertanya tulus itu kiamat kan nggak apa? Bahkan dari awalnya sudah banyak orang yang bertanya mata saat ya Rasulullah kapan sih kiamat itu? Kapan sih kiamat itu? Rasulullah itu menyebutnya inna ilmaha inda robbi, ada inda Allah, ada inda robbi. Jangan tanya-tanya tentang kiamat, karena yang mengetahui tentang kiamat itu kapan terjadi itu hanya Allah saja, itu hanya Tuhanku saja. Tapi ibu pertanyaan tidak berhenti berbunyi terus mata saat sampai juga di surat An-Naba juga ada pertanyaan seperti itu ya. Gitu. Tentang apakah yang mereka pertanyakan itu? Anin nabail azim, yaitu tentang berita yang sangat longkah, yang sangat besar. Ternyata yang dimaksud adalah kiamat kubro. Ditanya lagi. Rasulullah akhirnya bertanya ke yang terakhir, ma'adad dalaha. Jangan bertanya terus, yang penting kamu mempersiapkan apa untuk menghadapi kiamat itu. Jadi kalau orang yang beriman mendengar ada bencana alam, melihat fenomena seperti itu, maka dia terhenyak di dalam hatinya, berarti saya harus lebih mendekatkan diri dan bersiap untuk menghadapi kiamat itu. Ya, karena kiamat itu akan bakal ke orang sadaya kiamat lainnya. Ada kiamat sugro, ada kiamat wusto, ada kiamat kubro. Ibu paling mana? Paling mana? Gak mau sampai kiamatnya itu lah, seperti itu kan surat juga ya. Tapi simpulkan di ayat ini, ketika ada kerusakan baik di darat atau di laut ya, satu sisi Allah akan memberi siksaan kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Ini tenang akibat dari pengerusakan itu, supaya ngerasa kumaha akibatnya tidak ngarusak gitu. Dan sesudah terjadi bencana itu, nah supaya mereka dituntut oleh Allah, sok baralik atuh, kamana balikna karena jalan anu benar, anu diberikan cinta ku Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena kita terus kan berdoa, berhenti ngaduan kita ya. Ihdinas siratal mustaqim. Masuk ngaduan gitu. Kalau asa kenal itu surat naon ya. Sebelum membaca itu paling tidak ibu membacanya 17 kali, karena itu ada di setiap rakaat bagian dari surat Al-Fatihah ya. Artinya ibu hirupnya mantap, ada belok sana belok sini, padahal surah lurus dan belok
lurus ke sana. Kemana lurus ke jalan anu dipikari ke Allah, yaitu jalan Islam yang dipandu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan pada akhirnya berhasil ke samarga. Itu tak, amin ya robbal alamin ya. Tapi kita saja merasa bahwa iman ke sekolah koyok naik turun ya, naik turun, turun naik turun. Apa berita naik turun? Turunnya yang mudah itu, naiknya sebaliknya, terus naik sorot-sorot namanya sebetulnya. Sekarang ibu yakin sedang naik jadi imannya, sekalipun gak kebaran harga, tapi harganya harga 5 ya. Sekalipun kata saya, kata ibu yang pakai tangga datang saling, siap untuk merubah bentuknya ya, jangan dipaksakan ya. Ada yang sudah namanya sekarang? Ya, nikmati semuanya. Yang jelas di sini kita sudah tepat berada di tempat yang paling baik adalah masjid. Disebut oleh Rasulullah karena khairul biqa'i al-masjid. Ya, tempat yang paling baik itu adalah masjid, adalah bumi-bumi Allah. Ya. Karena itu satu ya. Yang kedua itu sudah sangat kita kenal. Ayatnya sudah familiar, tapi kita padukan di sini. Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 214. So, Am-hasibatum anna tadkhulul jannata wa ma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa jalankan ke surga ibu ke bioskop saja pakai tiket, betul nggak bu? Nah, ke stadion olahraga juga pakai tiket. Walaupun tadi itu kakak akhirnya sebenarnya kita ongkos nanti di Indonesia tadi itu tetapi ditebak untuk pergi ke sana. Ke surga dan ibu ada jalannya. Makanya ketika kita ingin ke surga itu harus menelusuri jalanan yang lain ke surga ya. Kebetulan kita ada di Manisali sekarang, ada di masjid. Ini adalah salah satu jalan menuju surga, itu tolak ilmu. Dengan catatan ikhlas karena Allah, yang katanya pogor, tadubuk, memperhatikan dengan seksama, ada makalah, tidak ada makalah, mancoy. Kenapa? Karena inilah jalan menuju surga dan akan dimudahkan. Amin ya Rabbal alamin ya. Nah, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Nah, padahal merendahkan kepadamu cobaan. Garis bawah ini. Jadi sisi lain ke surga tadi sana sholat maghrib, sholat iya, sahur iya, baca Quran iya, sholat ilmu iya, ya. Dari mama kata tangga iya, hormat ibu ramah iya, taat kepada suami iya, itu jalan semua untuk ke surga. Tapi ada sisi lain ibu yang kita lupakan, bahwa orang yang masuk surga itu diantaranya karena dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan rata-rata ibu diuji pakai daman, ibu paling itu diuji ku Allah. Sebenarnya maaf, tapi ujian itu justru akan mengantarkan kita ketika menghadapinya dengan sabar, dengan ikhlas. Ibu tahu ya Nabi Ibrahim alaihissalam diuji ke Allah.
Ujiannya berat atau ringan? Berat banget. Di antaranya disuruh menyembelih anaknya, coba. Ujian seberat itu mana mungkin kumaha ya teh, tapi karena yakin siapa yang memerintahkan, Nabi Ibrahim kayak ibu sadana tapi gue ngajarankan itu dengan seksama dibiarang bikin istrina dan putrana dibiarang ini itu semuanya berat gitu ya. Makanya disebut-sebut Allah itu memuji Ibrahim itu berat, tapi semuanya Atam mahunna. Nabi Ibrahim itu menjalankan semuanya dengan hebat, dengan seksama. Kumaha akhirnya Nabi Ibrahim gelarnya apa? Ibu uswatun hasanah. Sama seperti gelar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada cobaan itu apa? Ujian itu apa? Sesuatu yang datang kepada kita tidak akan kalau saja. So, intinya hiji nomor 8 judulnya dari tuur ujian sana ya. Awas dari tuur. Untuk ibu-ibu yang dari tuur itu yang udah itu naik atau lebih turun. Dua naik nyeri turun nyeri ya kan seperti itu. Tapi ketika ibu sabar dari doa Allahumma ajirni fi musibati wa qini khairan minha, maka orang yang sabar ketika menerima ujian sesuai dengan ujian yang tadi dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Al-Baqarah disebut-sebut wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira siapa tuh orang-orang yang sabar. Jadi itu arah yang bikin sadana kesalahan saya. Ya, aku ini bilangnya sabar, insya Allah. Nah, jawabnya insya Allah karena kalau pasti menjawabnya siun tak kalau sabar, namanya Ibrahim dari bertanya ya masa iya saya ini subang tos panjang sabar benar. Pas belum saya mengawal sama rumah juga lebih soal bisa pandu sabar tapi ada yang menjawab ibu sudah sabar belum, jawabnya on the way jadi sedang berjalan menuju sabar. Biasa seperti itu orang untuk diajar dia karena kesabaran itu bertahan sedikit demi sedikit ya. Jadi pentingkah ujian dari Allah itu penting. Untuk apa? Untuk menambah ibu yang kasih pahala orang mayunan anak kawan sabar. Makanya Allah janji walana berlewannakum dan pasti kami akan menguji kamu. Pasti ibu taukid nunnya dan taukid walana berlewannakum dan pasti kami akan menguji kamu. Siapa kamu? Adalah orang-orang yang beriman kita sekali. Ya, siap untuk diuji tapi jangan nangkang. Tidak baik kalau nangkang Gusti. Hari batur-baturnya gara riwai ke rumah sakit hari akhir beli sehat baik doang kada diri tubuh sangka boleh. Ya, karena apa tidak baik nangkangnya. Tapi sekalinya datang sih, ya. Nah, terus kesannya ditambah seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Oh, ternyata dulu juga orang yang melakukan jihad fisabilillah itu banyak dari ujiannya teh. Betapa kita tahu kumaha ujian Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana diujinya Nabi Lut alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Yunus, sampai Nabi Muhammad SAW begitu besar ujiannya. Ujian ke orang sakit tuan ini, sakit tuan ujian ke orang mah. Tapi ujian para nabi besar sekali. Kenapa? Karena dengan firman dijelaskan dulu semakin luhur kayak mana semakin berat ujian anak, semakin besar pula pahalanya. Nah, kita berharap saja orang kendang lebat kasa warga ketang lalu ujian terjadilah, tapi Gusti iatkan abdi, jadi nanti ujian. Makanya ibu sok ngadu akhir. Robbana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Bu yang ke-1 mah kurang terlahan ke Allah. Memang rumah masih dalam dunia ada besok ada dosa ya Allah. Tanpa disengaja tiba-tiba dosa itu ada. Lalu itu ibu masih ada dosa? Ada karena bisa. Nah, orang teman tukangnya dinanya dosanya aneh ya. Karena seperti itu ibu sekarang tiba-tiba ngomong ke batu dosa. Oh, sok ibu
Tiba-tiba juga amak-amakan. Ibu amak-amakan kenapa? Karena sampai di mata hubungan Tuhan. Itu salah apa kan? Amak-amakan. Apa itu bagian dari ujian? Rasa amak-amakan? Rasa osok. Osoknya nih. Seperti itu. Jadi mereka kita zina, bukan makan harta riba, bukan musyrik, bukan ibu bina, bukan kejahatan. Itu kepala yang tanpa sengaja tiba-tiba muncul setiap saatnya. Karena itu akan ada ditolongkan supaya ya. Karena bohong saja bisa membawa orang ke neraka. Belum apalagi sandalnya hadisnya. Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilal nari. Hati-hatilah kamu dengan berdusta, karena berdusta itu sok beras saja karena kejahatan. Namun dia mendustakan kejahatan, tak beras saja karena neraka. Jadi disimpulkan, bohong sama dengan jahat, sama dengan neraka. Ya, ibu-ibu emot-emot tadi bukan pas nama bohong, tapi senang bohong. Dan apa pastinya kayak itu atau bohong kayak itu. Ya, boleh seperti itu lah. Kata sampai ayat. Makanya tadi doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nasina, kami itu suka lupa. Akhtana, kami itu suka salah. Makanya ibu supaya dengan syair bahasa Arab al-insanu makhluk khata'i wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah, ya. Dan lupa atau lupa dan salah. Supaya pokoknya ayah wani ibu. Pasangan udah jelas nggak bohong kayak kata dosa. Isu nak gandeng nggak bohong mereka. Akan seorang Rasulullah itu jangan marah. Lantak gaul kamu tuh jangan marah ya. Lantak gaul kamu jangan marah. Lantak gaul kamu jangan marah. Bukan turun kamu. Nah kalau betul-betul mesti aku kena ini berkode amat wae. Ibu sadar sakit isu nak gandeng Jadi nasina itu benar ya. Manusia itu lupa ya. Tapi ya Allah itu kan tidak sengaja. Kamu itu jangan sengaja. Aku itu tidak sengaja tadi kita lupa lagi. Malah pada akhirnya sholat lupa mau sampai ke sholat. Ibu besok menuju tengah-tengah nggak ulang ya kita buat ini. Makanya saya sholat itu ibu yang kalau lagi sholat itu ya nggak boleh ibu sholatnya diabur kemana-mana, nggak boleh sesuatu ada tujuh karena mau mudah-mudahan sajadahnya tidak berwarna ya. Karena kalau sajadahnya berwarna itu malah gimana? Pakai mangga ya. Lupa lagi bahwa sebenarnya lagi sholat nggak boleh begitu ya. Coba dulu ya Allah, andai kami lupa, ya Allah andai kami salah, ya Allah jangan disiksa ya Allah. Akhirnya maafkan ketika kami salah, maafkan ketika kami berdosa atau lupa ketika dia. Itu babak ke-1. Babak keduanya tadi Rabbana wala tahmil alaina. Mau disimpulkan ya Allah, andai saja dari dosa yang tadi itu kami terus harus disiksa, harus dibalas, ya Allah jangan berat atau gitu. Seperti ujian-ujian yang pernah diberikan pada orang-orang terdahulu. Jadi upami abdi terdahulu melakukan siksa anti gusti, jangan seberat orang-orang yang dulu. Diujinya juga jangan seberat orang-orang yang dulu. Nama mampu atau kurang. Diuji ujian Nabi Muhammad, diuji ujian Nabi Muhammad kita bayangkan ya. Rasul itu adalah membawa risalah dari Allah ya. Tugas Rasul yang seperti itu, tugas Rasul. Saya bilang tugas Rasul ada di surat Al-Baqarah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina ayuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ibu mau pakai bacaan koma ya? Ada empat, ibu tulis Rasul dan membacakan ayat-ayat kami. Jadi Al-Quran dibacakan, terus itu yuzakkikum dan mensucikan kamu, jiwa-jiwa kamu. Jadi tugas Rasul membacakan ayat-ayat kamu, ya. Kemudian membersihkan jiwa-jiwa umatnya dari dosa-dosa, kebersihan Rasul itu.
Rasul malisihan anak kumaha dengan memberikan keterangan-keterangan. Ini loh umat Islam, toh nggak bohong baik. Nah itu kan Rasulullah memberitahu. Kamu juga umat Islam berbagi, mere.